Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar dengan NIM 231102412677 dari mahasiswa UMKT Teknik Informatika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu penyedia cloud computing yang ada di Indonesia, yaitu adalah Jagoan Hosting. Saya akan jelaskan sedikit terkait apa saja yang disediakan, kemudian layanan apa saja, berapa biayanya, apa kekurangannya, dan apa yang membuat layanan ini lebih dapat diterima di lingkup lokal. Nah, kita masuk saja ke tampilan dari websitenya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat dari website yang dimiliki dari Jagoan Hosting, di mana mereka menyediakan berbagai layanan yang pastinya teman-teman selalu butuhkan untuk pembuatan website atau pembuatan aplikasi yang memang membutuhkan storage yang besar atau maupun kecil, di mana teman-teman nggak mau ribet nih ngurusin dari hardware-nya, keamanannya, storage-nya, sampai ke jaringannya. Di Jagoan Hosting, dia ada beberapa paket nih. Ini keuntungan utamanya, teman-teman. Yang pertama ada web hosting murah Indonesia, kemudian yang kedua ada cloud hosting mix match. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah manage cloud hosting. Nah, ini benar-benar teman-teman akan diberikan sebuah saran atau sebuah paket. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang murah untuk individual atau yang middle atau yang secara company. Kita bakal cek yang bagian termurahnya dulu. Tapi sebelum itu, teman-teman kalau misalnya ngelihat apa aja sih yang ada di teknologi dari si Jagoan Hosting ini. Pertama ada prosesor generasi terbaru, itu untuk hardware yang mereka gunakan di pusat, kemudian storage-nya kilat dengan performa 80.000 IOPS dengan NVMe terbaru. Terus yang ketiga ada Superfast Network. Nah, ini pastinya mereka menyediakan jaringan yang super kencang buat storage cloud teman-teman nantinya. Kemudian ada Rindunan Network, yaitu didukung oleh multiple peering dengan koneksi langsung ke tier 1 upstream, yaitu Telkom, serta anti DDoS untuk uptime maksimal dan low latency. Nah, pastinya udah pasti low latency, kemudian anti DDoS buat teman-teman yang takut websitenya kena DDoS atau terkena banyaknya user yang mau menggunakan, itu pasti nanti langsung di load balancing oleh cloud computing ini. Banyak juga dari domain-domain yang disediakan, mulai dari .com, .co.id, atau website murah yang lainnya. Bisa juga seperti ac.id, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal cek aja di sini. Dan masuk ke keuntungan yang kedua, yaitu tadi harganya. Kan ada banyak paket, ada 3 paket yang dimiliki dari si Jagoan Hosting ini. Yang pertama itu ada Icon, kemudian ada Superstar, ada Legend. Ini tinggal teman-teman tentukan aja sesuai kebutuhan dari teman-teman. Misal teman-teman cuma butuh 5 GB storage, 1 core GPU, kemudian 1 GB RAM dengan domain gratis, ya teman-teman bisa dapat di harga 25.000 aja. Itu sebuah hal positif yang tidak teman-teman dapatkan di hosting yang lain. Kemudian ada juga di sini itu untuk ini gratis Elementor, kemudian Divi Pro, kemudian gratis backup harian. Jadi teman-teman gak usah takut, setiap harinya bakal di backup langsung. Gimana sih kalau kita bahas infrastrukturnya, kenapa bisa sebanyak itu keuntungan yang didapat? Kalau misalnya kita bahas terkait infrastrukturnya, itu ada beberapa. Yang pertama itu dia menggunakan managed AVS platform, yaitu sebuah platform yang menggunakan fleksibilitas tinggi, skalabilitasnya otomatis atau auto scaling, dan efisiensi biaya. Sebetulnya teman-teman dari luar paket tadi, teman-teman bisa tentukan biayanya ketika teman-teman akan mencari kebutuhan sesuai dari proyek teman-teman sendiri. Kemudian kalau tadi kita bahas infrastruktur kembali, bagaimana sih mainnet AVS platform itu? Ya, jadi platform ini akan dirancang untuk kemudahan manajemen server, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan resource tinggi, baik itu website maupun aplikasi mobile. Kemudian ada Docker Hub, yaitu di mana user menggunakan ribuan Docker image secara instan memudahkan instalasi aplikasi layaknya Play Store. Jadi teman-teman yang mau menggunakan cloud ini sebagai area mendownload sebuah aplikasi dari project teman-teman, itu bakal lebih cepat kayak gitu dan tidak ribet. Terus ada juga tadi ada infrastruktur yang berbasis cloudless atau reserve dan dynamic. Cloudless-nya apa sih? Yaitu cloudless ini adalah unit sumber daya terkecil, misalnya setara dengan 128 MB RAM dan 400 MHz CPU, yang memungkinkan alokasinya presisi. Kemudian ada reserve cloud set, yaitu sumber daya yang dipesan dengan daya tetap. Jadi teman-teman gak usah takut tuh bakal
melonjak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan teman-teman tuh nggak usah takut. Kemudian ada dynamic loadlets, yaitu dimana sumber daya dari teman-teman bakal naik turun secara otomatis sesuai beban kerja. Nah ini misalnya ibaratnya seperti auto scaling lah teman-teman tuh. Kemudian ada virtual automasi, yaitu auto scaling dan auto saving, infrastruktur secara dinamis menaikkan atau menurunkan RAM atau CPU. Tapi kalau teman-teman mau nggak pakai juga itu bisa. Kemudian atau ada auto hibernate, yaitu fitur untuk menonaktifkan server secara otomatis jika tidak ada pengguna selama 3 hari berturut-turut. Jadi nggak bakal overload tuh pembayaran teman-teman. Misalnya emang tidak ada orang yang menggunakan, maka dia akan turunkan kapasitasnya ke paling rendahnya. Kemudian ada instant cloning, di mana dia akan membuat salinan server instan sangat berguna untuk staging. Jadi ketika ada banyaknya user yang menggunakan dari teman-teman, kemudian menggunakan layanan cloud ini, maka di 1 jam tertentu di mana user itu ramai menggunakan, maka akan ditingkatkan dan tidak terlalu membeludak pada biaya karena kan akan diporsir. Semisal di jam sekian saja dia membutuhkan, maka akan langsung di cloning. Apabila tidak, maka dia akan turunkan kembali ke paling standarnya. Nah, dari situ banyak lagi hal yang dapat diulik terkait dari jagoan hosting, tapi itu adalah hal positif dan bagaimana infrastruktur dari jagoan hosting ini berjalan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, kurang dan lebih mohon maaf. Saya Syaful Anwar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.